Halo semuanya, welcome back to Bongkar Bro. Kali ini bersama gue Bersam. Nah, kalau kalian pernah denger yang namanya Halo GT5 yang katanya ini salah satu best budget TWS di bawah 300.000. Kita langsung masuk aja deh ke videonya. Oke, si Halo GT5 ini sebenarnya bukan barang baru lagi sih. Ini udah sempet direview oleh beberapa reviewer TWS seperti Kenneth Tanaka misalnya di sekitaran beberapa bulan lalu. Waktu awal keluar sih ini harganya sekitar 350 ribuan ya. Cuma kemarin gue cek lagi tuh udah turun jadi sekitar 270 sampai 290 ribu. Nah, dengan harga segitu kalian akan mendapatkan satu charging case-nya, satu pasang earbuds-nya, satu kabel charging USB Type-C, dan dua buah extra ear tips, serta yang pasti buku manualnya yang juga tergabung sebagai kartu garansinya. Kita masuk ke build quality, fit and comfort-nya dulu deh. Dari segi build quality, ini bisa gue bilang plastik banget ya kerasanya. Typical TWS dari Halo gitulah. Cuma dari segi dimensi, ini tuh memang kerasa lebih besar dibandingkan Halo GT1, Halo GT1 Plus, dan Halo yang lainnya. Ini gue Halo mulu, nanti kepleset kali ya. Halo Bandung. Naon. Nah, tapi meskipun gede, ini kerasanya masih cukup slim sih. Masih bisa lah kalau dimasukin ke saku. Meskipun gue kurang menyarankan ya, karena ini dengan finishing black matte-nya kayaknya bakal gampang gores gitu. Tapi satu hal nih yang gue suka dari segi desainnya. Di bagian depan sekilas nggak ada apa-apa. Tapi sebetulnya di bagian depan bodinya tuh ada LED baterai indikator seperti yang kalian lihat di sini. Dan menurut gue ini jadi cakep banget sih, stealth banget gitu. Nggak kelihatan kalau lampu LED-nya mati tuh nggak kelihatan. Tapi ketika memang kalian perlu untuk mengecek baterainya, dia bisa langsung terlihat. Nice. Untuk port chargingnya sendiri ini ada di bagian belakang. Untuk bagian engsel-nya ini gue rasakan agak ringkih ya. Di bagian sini agak gampang goyang dan dia gampang banget ketutup. Meskipun demikian, ini di bagian tutupnya tuh udah pakai magnet, begitu juga di bagian earbuds-nya. So, kalau kalian kebalik gitu dan goncang-goncang ini nggak bakalan jatuh. Cuma sayangnya, seperti yang kalian dengar, ini tuh kerasa banget koclak ya, menandakan ada bagian kosong di dalam si charging case-nya. Yang kesannya jadi ringkih aja sih. Meskipun ya kalau dibandingkan dengan Edifier X3 ataupun mungkin si Halo GT3 gitu ya, atau juga si QCY T10 yang udah gua review, rasanya sih masih lebih kokoh si Halo GT5 ini. Nah, untuk desain earbuds-nya, ini masih standar ya. Basically dia model desain earbuds yang mirip kacang goreng gitu, kacang mete. Cuma ini sedikit lebih besar dibandingkan dimensi pada earbuds Halo yang sebelumnya, kayak Halo GT1. Tapi ini wajar sih, mungkin dibuat begitu karena area touch sensornya tuh juga lebih besar dibandingkan earbuds Halo sebelumnya. Untuk ear tipsnya sendiri, dia ini model bulat yang kayak jamur gitu. Dan ketika dipasang juga kerasa nyaman ya. Cukup menciptakan satu buah passive noise isolation tanpa menciptakan banyak tekanan. Dan yang gue rasakan itu sangat nyaman. Sangat nyaman dalam artian gak bikin sakit telinga kalau dipakai lama. Bahkan kalau sambil tiduran gitu juga masih enak. Cuma dari segi gripnya sih ini masih kerasa agak loose dan kayak gampang lepas gitu. So gue kurang menyarankan ini untuk olahraga, apalagi olahraga high impact. Dikarenakan juga ini tuh gue nggak nemu ya apakah dia sudah ada IP rating X4, X5 nya. So ya kurang cocok aja lah kalau buat olahraga. Padahal dari segi bobotnya sendiri, earbuds-nya ini udah ringan banget ya, di sekitar 4 gram, jadi nggak kerasa banget kalau dipakai lama-lama. Sementara untuk charging case-nya sendiri ini sekitar 38 gram, so secara total ini tuh kurang lebih sekitar di 48 gram. Kita langsung masuk aja deh ke sound quality-nya nih, yang kalian pasti penasaran. Si Halo GT5 ini memiliki polimer resin diafragma dengan diameter 7,2 mm. Selain itu, untuk rentang frekuensinya dia dari 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Plus impedance-nya di sekitar 32 ohm. Nah, dengan spesifikasi seperti itu, hal pertama yang gue notice ini adalah
volumenya kok kecil banget. Gue biasanya play media tuh di sekitar 50-an%, tapi dengan menggunakan si Hello GT5 ini rata-rata penggunaan gue di sekitar 70-80%. Itu baru kerasa enaknya. Meskipun demikian, suara yang dihasilkan menurut gue ini di atas rata-rata sih. Karakter utama yang langsung gue rasakan ini tuh adalah balance. Meskipun dari overall frekuensinya sih masih kerasa agak V-shape ya. Tapi di bagian treble-nya tuh dia kerasa ngecering, detailnya dapat, clarity-nya dapat, jadi nggak kerasa mendem gitu. Untuk vokalnya juga jelas, baik itu vokal cowok, vokal cewek. Tapi nih ya, di bagian bassnya dia tuh meskipun kerasa empuk ya, cukup punchy dan bulat. Cuma sayangnya sub bass-nya tuh kurang berasa. Jadi kurang kerasa menggetarkan jiwa aja gitu. Kurang menggetarkan mana sama kalau ketemu mantan? Mungkin lebih bergetar kalau ketemu mantan yang udah nikah. Kayak mantannya Alit. Oke, kita lanjut ke bagian soundstage-nya. Si Hello GT5 ini gue bisa bilang cukup lega. Meskipun kalau dibandingkan dengan, let's say, Edifier X3 ya, yang udah di-review sama Bro Dani. Atau kayak Piston Buds juga nih, yang udah di-review sama Bro Alit. Masih lebih kerasa lega mereka sih, dibandingkan si Hello GT5 ini. Tapi kalau dibandingkan dengan produk Hello sebelumnya, let's say Hello GT1 gitu ya, menurut gue sih ini udah jauh lebih bagus ya. Biar kalian gak penasaran, nanti gue kasih sound sample-nya deh di belakang. Nah, dengan suara seperti itu yang gue pribadi nyaman memainkannya di sekitar 70-80%, mungkin teman-teman mikir nih, baterainya bakal boros dong bang. Untungnya menurut gue sih masih cukup ya, dengan kapasitas baterai earbuds-nya di sekitar 40 mAh. Di volume 70 dan 80% ini gue play itu sekitar 4 jam nonstop. Jadi kalau kalian lebih seneng main di volume yang rendah sih, pastinya bakal lebih awet dong. Dan yang cakepnya lagi dari si Hello GT5 ini, dia tuh kayaknya ada fast chargingnya gitu deh. Karena dari hasil tes gua, dalam waktu 15 menit nih ya, untuk charging si earbudsnya sendiri, dia tuh udah keisi 50%. Which is kalau di playtime itu kurang lebih sekitar 1,5-2 jam. Sementara untuk fullnya masih standar sih di sekitar 90 menitan. Dan untuk charging case-nya sendiri kurang lebih dia butuh waktu sekitar 2 jam ya untuk charging dari 0-100%. By the way, dia tuh udah menggunakan USB port Type-C di bagian belakang bodinya, tapi ini juga support untuk wireless charging. Either itu pakai wireless charging pad atau pakai reverse wireless charging dari smartphone kalian. Wow. Nah, selain fitur seperti wireless charging, si Hello GT5 ini juga punya fitur-fitur lain yang menarik. Misalnya, koneksi earbuds-nya ini udah dual master Bluetooth ya, jadi dia bisa support single mode yang setelah gue coba juga ini cukup flawless untuk perpindahan transisi, misalnya earbuds kanan dipakai terus mau earbuds kiri yang dipakai doang. Ini tuh cakep banget. Dan yang jarang banget nih, yang dimiliki TWS di bawah 300 ribuan, ini tuh punya in-ear detection. Ya, jadi kalau kalian lagi pakai gitu ya, terus kalian lepas, ini tuh bakal autoplay pause sendiri. Satu fitur yang bisa dibilang langka banget nih untuk TWS budget. Meskipun ya, fitur in-ear detection ini kadang ganggu juga sih. Jadi misalnya kalian lagi ngeplay lagu nih ya, terus tiba-tiba telinga kalian gatel. Kalian harus buka, musiknya ke pause. Sayangnya kalian gak bisa garuk telinga lewat kuping. Apa bedanya coba telinga sama kuping? Untuk kontrolnya sendiri, seperti yang tadi gue bilang, ini tuh udah pakai touch sensor ya. Dan sepengalaman gue sih sejauh ini sangat responsif ya. Jarang banget gue salah pencet gitu, salah komen. Jadi kalau memang mau di play ya nge-play, mau di next track. Jadi ini tuh udah enak banget. Plus gue sempat coba juga dipakai sambil tiduran gitu, nempel ke bantal. Ini tuh nggak ada gangguan sama sekali untuk si touch sensornya. Sementara untuk pairingnya sendiri ini masih basic sih. Dia harus dikeluarkan dulu dari case-nya baru bisa pairing. Meskipun sebetulnya untuk koneksi Bluetooth-nya dia sudah 5.0 dan gua rasakan juga nggak pernah putus-putus ya. Stabil banget koneksinya sampai jarak sekitar 10 meter. Dan audio codec yang disupport ini adalah AAC dan juga SBC. Dan fitur lain yang juga dimiliki si Hello GT5 ini adalah Hi-Fi Stereo Calling. Hi-Fi katanya sih gitu. Plus dia juga ada gaming mode-nya yang katanya support sampai ke 65 millisecond low latency. Tapi nanti kita lihat deh. Kita bahas mic-nya dulu deh.
Gua pakai si Hello GT5 ini buat teleponan ya ke teman gua, dan menurut teman gua sih suara gua cukup jelas ya. Mirip sama kalau kayak teleponan langsung dari smartphone gitu. Tapi kalau menurut gua pribadi nih ya, hasil suara mikrofon dari si Hello GT5 ini tuh masih kerasa agak mendem. Sedikit mendem, meskipun nggak semendem biasanya. Cuma untungnya dia tuh nggak terkesan robotik, jadi masih kerasa natural. Kalian denger langsung aja deh suaranya kayak gimana. Cek, cek, 1, 2, 3. Nah, ini adalah kualitas suara mikrofon dari si Hello GT5. Menurut kalian gimana? Dan by the way, ini kondisinya masih dalam studio yang hening ya. Kita coba deh, misalnya kondisi ramai seperti apa. Cek, cek, 1, 2, 3. Ini adalah hasil suara mikrofon dari Hello GT5 dalam mikrofon. By the way, meskipun dia tuh hi-fi stereo calling ya dibilangnya, cuma dia tuh tidak memiliki semacam CVC atau mungkin headset yang bisa ngeblok suara masuk gua. Jadi gue nggak tahu apakah suara keramaian di belakang gue ini masuk ke dalam headset. Kalian nilai sendiri deh suara yang kedengeran. Nah, itu tadi kurang lebih kualitas suara mikrofon yang dihasilkan dari si Hello GT5 ini. Kalau soal latensinya gimana? Selama gua pakai nih ya, untuk normal mode-nya memang kerasa masih agak delay sih, baik itu untuk streaming YouTube, Netflix, atau sosial media pada umumnya. Tapi kalau buat gaming, kalian lihat aja deh sendiri. Game mode off. Game mode on. 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 Nah, menurut gue sih dengan adanya gaming mode-nya memang kerasa banget ngebantu ya. Delay-nya kerasa banget lebih tipis, baik itu untuk streaming, YouTube, Netflix, ataupun sosial media. Bahkan untuk gamenya sekalipun lebih kerasa nggak ada delay. Meskipun gue gak bisa ngecek ya, apakah memang sampai di 65 millisecond atau enggak. So, rekomen nggak nih si Hello GT5 ini? Sebelum gue kasih kesimpulannya, kita dengerin dulu deh suaranya kayak gimana. Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night. Filled with emotion, follow the signs. With this emotion. Let it all collapse, set this anger alright, let it all ignite, and fuel this burnout till there's nothing left inside. I will never be another part of you. There's nothing you can say, no words. Nah, itu tadi sound sample-nya. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Untuk TWS dengan harga di bawah 300.000, gue bisa bilang ini di atas rata-rata sih ya, untuk kualitas suara dan juga fitur-fiturnya. Meskipun dari segi soundstage dan juga build quality dan juga baterai ini masih basic banget sih ya. Tapi seperti yang tadi gue jelaskan, ini udah ada wireless charging, udah ada in-ear detection. Kualitas suaranya juga menurut gue ini di atas rata-rata. Meskipun ya, kalau dibilang ini sebagai best budget TWS sih gue kurang setuju ya dengan reviewer lain. Karena untuk budget TWS let's say di bawah 400.000 kali ya, ini tuh masih banyak banget TWS yang lebih bagus dari ini. Seperti si Edifier X3 atau si One More Piston Buds. Tapi dari segi suaranya aja ya.
So, kalau kalian memang cari yang cukup banyak fiturnya nih kayak si Hello GT5 ini bisa jadi salah satu pilihan. Tapi mudah-mudahan nanti kita bisa bandingin lagi deh si Hello GT5 ini dengan either itu si Edifier X3 kah atau ke One More Piston Bass kah. So, make sure subscribe ke channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Gue Busem, and until next time, stay humble and positive.